Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat zuhur Masjid An-Nahl Cyber Tower yang mudah-mudahan dimuliakan dan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih sama-sama diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan bagian daripada kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama-sama mendirikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di masjid yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah memberikan bimbingan arahan kepada kita sehingga kita senantiasa berupaya untuk tetap berada di dalam petunjuknya dan mampu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin ikhwati iman yang saya hormati, Bapak dan Ibu semuanya, jamaah sholat zuhur Masjid An-Nahl Cyber Tower yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kalau kita membaca di dalam surah Al-Quran, ya, surah ke-67, yaitu surah Tabarok yang biasa kita suka kenal ya, lebih dekat lagi, atau surah Al-Mulk, 30 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayat. Hadirin ikhwati iman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Al-Mulk ini atau surah Tabarok ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang pertama menegaskan kepada kita terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkah. Jadi keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang menguasai kerajaan, seluruh kerajaan, baik apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan segala apa yang ada di alam semesta ini. Dan yang ketiganya, hadirin iman, di ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk diri kita ketika mendapatkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai hamba Allah, sebagai manusia, maka itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengistimewakan kita dari sisi penciptaan dibandingkan dengan makhluk yang lain, itu kuasa Allah. Allah membekali kehidupan di muka bumi ini dengan berbagai macam hidayah. Ada hidayah al-wijdan, ada hidayah al-hawas, ada hidayah al-aqlu, ada hidayah ad-din. Itu juga bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah mengutus nabi-nabi di muka bumi ini untuk memberikan bimbingan kepada manusia. 124 nabi yang Allah utus untuk memberikan bimbingan kepada manusia, maka itu menjadi haknya Allah dan itu menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin khotbah iman, kalau kita membaca pada ayat yang keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di samping Allah kuasa terhadap keberkahan, kuasa terhadap penciptaan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kuasa dalam segala halnya, Allah pun berkuasa terkait dengan kematian dan kehidupan makhluk-makhluknya. Kalau kita memahami hadirin khotbah iman, di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian dibandingkan dengan kehidupan. Sehingga ada yang punya makna bahwa secara fase keberadaan kita itu tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau kita membaca di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mengingkari Allah padahal tadinya kalian dalam keadaan mati. Jadi kita pada dasarnya dalam keadaan mati. Ketika kita berada di rahim ibu kita, maka sebelum 120 hari kita dalam keadaan mati. Kemudian 120 hari itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita, maka kita dalam keadaan hidup. Sehingga bahasa Al-Qur'an amwata, mati dulu kemudian baru Allah memberikan kehidupan kepada kita sampai kita berada di muka bumi ini adalah fase yang kedua. Kemudian Allah akan matikan kita kembali. Ketika kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, Allah tempatkan pada fase yang ketiga, yaitu kematian ketika kita berada di alam barzah. Kemudian fase yang keempat, kita akan dihidupkan lagi, dan itu kehidupan yang abadi, adalah kehidupan akhirat. Sehingga dalam ayat yang kedua ini Allah menjelaskan bahwa Allah mendahulukan kematian dibandingkan dengan kehidupan. Lalu hadirin khotbah iman, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kematian kemudian kehidupan dari bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, menguji kamu, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kita jalani dari kematian kita ketika dalam rahim ibu kita sampai dengan 120 hari Allah berikan kehidupan, sampai dengan saat ini, sampai dengan matinya kita, sampai hidupnya kita di akhirat nanti yang kekal abadi, maka semuanya tidak luput daripada ujian-ujian yang Allah berikan. Maka ujian itu untuk menguji sejauh mana amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini tidak lepas dari amal-amal yang nantinya amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinilai kira-kira amal yang terbaik yang bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa yang akan dinilai oleh Allah adalah ahsanu amala, amal yang baik. Bukan banyaknya amalan, tapi baiknya amalan. Lantas bagaimana kiat-kiat kita agar amalan kita, kiat untuk memperbaiki kualitas amal kita, agar amal kita itu menjadi amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama hadirin khotbah iman, kita harus sama-sama memahami dan juga meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, maka tidak ada lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang pertama yang harus kita sadari.
bahwa keberadaan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk beribadah di hadapan Allah. Kalau kita membaca dalam surah Az-Zariyat ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan dari golongan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita di muka bumi, kita jangan pernah lupa bahwa tujuan kita adalah untuk ibadah. Lalu ibadah itu apa? Maka definisi ibadah diantaranya, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Apakah itu terkait dengan ucapan, terkait dengan perbuatan, hal yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah selama Allah cinta dan Allah ridho. Maka ketika kita menjalankan ibadah, meyakini keberadaan kita di muka bumi ini untuk ibadah, sementara definisi ibadah ketika Allah cinta dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah itu. Apakah sholat kita, apakah puasa kita, apakah zakat kita, atau ibadah yang lainnya. Itu yang pertama, hadirin iman. Kemudian yang kedua, bahwa kiat agar kita memperbaiki amalan kita sehingga amalan kita menjadi amalan terbaik di hadapan Allah, kita juga sama-sama menyadari bahwa kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase kematian, dan kita ditempatkan di alam barzah. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Allah mengingatkan kepada kita tentang kematian-kematian itu, tidak kurang dari 166 ayat untuk menyadarkan kita bahwa ketika kita hidup, kita pun akan mati. Maka matinya seorang muslim, matinya orang yang beriman, pantang kalau mati bukan dalam kondisi muslim. Maka matinya orang yang beriman adalah mati dalam kondisi berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali mati kalian dalam keadaan muslim. Maka pantang bagi seorang yang beriman ketika mati, matinya bukan dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mati dengan berharap berserah diri kepada Allah, tentunya kita mati dalam melakukan amal-amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi prinsip bagi seorang muslim, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya, yang pertama, kita wafat dalam kondisi husnul khotimah di hadapan Allah. Kita mati dalam mati kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua, prinsip seorang muslim ketika mati ada pada diri kita, mengalami kematian pada diri kita, maka kita yakinkan kita membawa amal yang soleh untuk menemani kita di saat kita berada di liang lahat. Maka amal soleh itulah tentunya amal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tidak dikatakan amal soleh kalau Allah tidak cinta dan Allah tidak ridho. Maka kita pastikan ketika kita mati berada di liang lahat, maka membawa amal yang soleh, bukan amal yang salah. Dan yang ketiga, kita harus bisa mewariskan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Yang kebaikan itu akan dilanjutkan oleh orang-orang yang akan kita tinggalkan, dan akan tetap mengalirkan kebaikan untuk diri kita meskipun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, hadirin iman. Yang ketiga, kiat agar ibadah kita, amaliyah kita berkualitas di hadapan Allah, sehingga menjadi ahsanu amala, amalan yang terbaik di hadapan Allah. Ini yang tidak boleh terlewat dari setiap amalan yang kita lakukan di hadapan Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah apapun, dasar utamanya adalah ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Maka ikhlas adalah kunci, bagian daripada kunci amaliyah kita menjadi amaliyah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain di saat Abu Hurairah mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, ada 3 golongan diberikan kelebihan oleh Allah. Diberikan kelebihan ilmu, diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan tenaga, kekuatan. Akan tetapi pada yaumil akhir, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada 3 golongan itu terkait dengan ilmunya digunakan untuk apa. Maka golongan pertama menyatakan digunakan untuk mengajari manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ditanya lagi oleh Allah, niatnya karena siapa? Maka hamba itu menyatakan niatnya karena Engkau ya Allah. Allah menegaskan, kadzabta, berdusta engkau. Engkau mengajari manusia bukan karena aku niatnya, tapi ingin disanjung sebagai seorang ilmuwan di mata manusia, orang yang mahir di hadapan manusia. Maka Allah perintahkan pada golongan pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Golongan yang kedua diberikan harta, tapi niat yang salah mengeluarkan harta itu bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan sanjungan di hadapan manusia sebagai seorang dermawan di mata manusia. Maka Allah pun tempatkan di neraka. Dan golongan yang ketiga diberikan kekuatan yang hebat oleh Allah. Lagi-lagi kekuatan itu digunakan bukan karena Allah, tapi mengharapkan sanjungan di hadapan manusia. Maka Allah pun tempatkan golongan yang ketiga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hal yang utama ketika kita melakukan amaliyah di hadapan Allah, maka pastikan amal kita diiringi oleh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin khotiman, agar amaliyah kita senantiasa baik di hadapan Allah, berkualitas di hadapan Allah, maka ketika kita melakukan amalan, maka pastikan amalan kita adalah muwafiq li syar'illah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika sahabat-sahabat datang kepada istri-istri Nabi. Kemudian mereka menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi dalam keseharian. Maka istri-istri Nabi menjelaskan bagaimana Nabi beribadah dalam keseharian. Maka 3 sahabat-sahabat ini punya kesimpulan, kalau begitu ibadah kita tidak sebanding dengan ibadahnya Nabi. Akhirnya mereka masing-masing punya inisiatif agar ibadahnya sebanding dengan ibadahnya Nabi. Maka sahabat yang pertama menyatakan, biar aku sebanding dengan ibadahnya Nabi, maka aku akan mendirikan sholat malam terus-terusan tanpa ada istirahat. Kata sahabat yang kedua, biar aku sebanding dengan ibadahnya Nabi, maka aku akan melakukan puasa, saum tanpa ada iringan berbuka. Dan sahabat yang ketiga, biar aku sebanding dengan ibadahnya Nabi, maka aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Keikhlasan yang dimiliki oleh para sahabat luar biasa. Ikhlas semata-mata karena Allah ketika menjalankan bentuk ketaatan di hadapan Allah, ibadah di hadapan Allah. Tapi tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan ternyata tidak sesuai dengan muwafiq li syar'illah, ketentuan Allah. Maka apa kata Nabi? Faqala antum alladzi qultum kada wa kada. Maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang punya inisiatif itu, kalian yang berkata begini dan begitu, imma wallahi inni la akhsyakum walillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah bahwasanya demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Lakinni, akan tetapi aku asummu wa uftiru. Aku ketika puasa, aku juga berbuka. Wa usalli wa arkudu. Aku ketika sholat malam, aku juga tidur istirahat. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikah kepada wanita. Jadi Nabi ketika sholat, Nabi istirahat. Nabi ketika puasa, Nabi berbuka. Nabi juga menikah kepada wanita.
Kalau tadi 3 sahabat menyatakan sholat terus-terusan tanpa istirahat, puasa tanpa berbuka, tidak menikah dengan wanita, maka Nabi menjelaskan, aku sholat, aku istirahat, aku puasa, aku berbuka, aku juga menikah kepada wanita. Maka di ujung hadis itu Nabi menyatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, yang tidak suka terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golongan. Ibadah, syarat menjadi ibadah yang terbaik di hadapan Allah adalah muwafiq bisyar'illah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang terakhir, hadirin khotiman, ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Untuk memperbaiki kiat-kiat ibadah kita agar menjadi ibadah yang terbaik di hadapan Allah, harus adanya keselarasan ketika kita menjalankan ketaatan di hadapan Allah dengan muamalah kita terhadap sesama manusia. Semua ibadah bentuk ketaatan di hadapan Allah maka senantiasa dikaitkan dengan hubungan terhadap manusia. Sholat yang kita lakukan, di samping kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah sholat juga ada kaitan dengan hubungan terhadap manusia. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar hubungan terhadap sama manusia. Maka tidak dikatakan ibadah yang terbaik di hadapan Allah jika kita hanya beribadah kepada Allah, sementara hubungan kita kepada manusia tidak selaras dengan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan ibadah saum kita. Kata Nabi, saum itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi saum itu harus bisa menahan dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Allah tidak butuh saumnya orang yang hanya mampu menahan makan dan minum saja, sementara lisannya tidak bisa ditahan dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Bahkan kalau kita melihat, membaca dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, bagaimana laporan sahabat kepada Nabi. Hal ini dituliskan oleh Imam Bukhari terkait dengan hadis Nabi. Ya, sahabat melaporkan kepada Nabi, ya Rasul, ada seorang wanita ibadahnya hebat, yang wajib dijalankan, yang sunnah dihidupkan. Sholat yang wajib jalan, sholat yang sunnah dihidupkan. Puasa yang wajib dijalankan, puasa yang sunnah dijalankan, dihidupkan. Dan juga bersedekah, berinfak, berzakat. Tapi sahabat ini ada catatan tentang wanita itu. Kata sahabat di hadapan Nabi, dilaporkan catatan itu. Tu'di jironaha bilisaniha. Akan tetapi ya Rasul, wanita ini seringkali menyakiti hati tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Maka apa jawaban Nabi? La khairoha. Tidak ada kebaikan padanya. Ibadah sholatnya jalan, yang wajib yang sunnah, puasa yang wajib yang sunnah jalan, sodakohnya jalan, tapi ketika hubungan terhadap manusia itu tidak baik, maka Allah menyatakan, Nabi menyatakan, la khairoha, tidak ada kebaikan padanya. Harus selaras antara ibadah kita dengan Allah dan hubungan kita terhadap sama manusia, kalau kita ingin ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata sahabat, ya Rasul, ada lagi. Nah, sahabat yang pertama ini menyampaikan, Nabi menyampaikan, la khairoha, tidak ada kebaikan padanya. Kemudian Nabi melanjutkan, wahia finnar, wahia min ahlin nar, dan wanita itu menjadi penghuni neraka. Ibadah bagus kepada Allah, hubungan manusianya cacat, kata Nabi, wahia min ahlin nar, maka wanita itu menjadi penghuni neraka. Sahabat melaporkan kembali, ya Rasul, ada wanita yang lain, ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat yang wajib dijalankan, yang sunnahnya kadang jalan, kadang tidak. Puasa yang wajib dijalankan, yang sunnahnya kadang jalan, kadang tidak. Sodakohnya juga hanya sebagian kecil dari potongan keju. Akan tetapi, la tu'dhi jironaha, dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi, hiya min ahlil jannah, wanita itu menjadi penghuni surga. Nah, ternyata hadirin khotiman,
Ibadah yang kita lakukan menentukan kebaikan di hadapan Allah, di antaranya ketika kita bisa menjaga hubungan baik kita terhadap sama manusia. Oleh karenanya, mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang mempunyai kualitas amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang disampaikan ya dalam Masjid An-Nahl ini adalah bagaimana ya mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Kita jalin ukhuwah terhadap sama manusia agar ibadah kita di hadapan Allah menjadi ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk senantiasa menjalankan bentuk pengabdian diri kita di hadapan Allah, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita pada bulan Ramadan tahun ini, dan Allah melipat gandakan segala amaliah-amaliah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wastaghfiruh Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.